Ah, Baca doa. doa lah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Angka berapa nih? 10. Padahal aku 9. Ininya 10. Mana 9? Nasi 9 aja. 9 tahun aku sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama aku di channel ini, Andika Ramadana. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu, terhindar dari segala penyakit, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Semoga kita semua dijauhkan dari segala jenis penyakit ya. Belakangan ini sedang viral, sedang rame sekali dibincangkan di semua media sosial, baik itu Instagram, Twitter, TikTok, bahkan tentang seorang anak yang dianggap sebagai pahlawan kecil yang membela ibunya sendiri saat ingin diperkosa oleh seorang pria. Gimana sih kejadiannya? Kenapa sampai seramai itu dibincangkan di semua sosial media? Jujur teman-teman, ini kisahnya cukup menyayat hati karena selain kasus ini berasal dari negara kita sendiri, korbannya juga adalah seorang anak lelaki yang masih kecil yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan ibunya sendiri. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, tolonglah subscribe ya, gratis kok. Tolong subscribe apa? Rangga adalah seorang anak kecil yang berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku SD kelas 2, warga kecamatan Birembayun, Aceh Timur. Rangga tewas saat berusaha menolong ibunya yang berusia 28 tahun yang saat itu hendak dilecehkan oleh seorang pria keji bernama Samsul Bahri berusia 36 tahun. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang diterima, si Rangga ini dibacok, ditusuk karena mencoba melakukan pelawan yang hendak memperkosa ibunya sendiri saat itu di rumahnya sendiri di kecamatan Birembayun di Aceh Timur. Oke, di sini aku bakal cerita kejadian demi kejadian secara runtun berdasarkan kronologi yang udah aku dapat di berbagai sumber. Rangga sebelumnya tinggal bersama ayah kandungnya Fadli Fajar berusia 30 tahun dan adiknya bernama Fari berusia 5 tahun di Medan, Sumatera Utara. Ayah dan ibunya si Rangga ini sebenarnya sudah berpisah gitu, jadi ya tentu saja mereka memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi seminggu sebelum kejadian ini, ibunya si Rangga ini sempat menjemputnya ke Medan, ke rumah ayahnya gitu, karena ia sering merengek kepada ayahnya untuk tinggal bersama ibunya di Aceh Timur. Nah karena itu ayahnya nggak bisa menolak kalau misalkan anaknya ini mau tinggal sama ibunya gitu. Persisnya rumah ibunya Rangga ini terletak di tengah-tengah perkebunan sawit, yang artinya mereka tinggal dengan jarak yang cukup jauh dengan pemukiman warga sekitar. Informasinya sih yang paling dekat itu sekitar 100 meter. Nah hal inilah yang kemudian membuat kejadian ini tidak diketahui oleh satupun warga yang ada di sana, karena ya tempat tinggalnya kan di tengah-tengah sawit gitu kan, jauh dari pemukiman warga. Jadi kayak kalau misalkan terjadi sesuatu cukup sulit dari jangkauan warga sekitar. Kondisi di sekitar rumahnya ini masih kayak semak belukar gitu ya, namanya di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit ya kan. Mereka sering juga bertegur sapa dengan warga sekitar yang melintas di sekitar rumah mereka. Bahkan si pelaku Samsul Bahri ini juga sering mampir ke rumah mereka ternyata. Ia sering melewati gubuk mereka atau tempat tinggal mereka ketika ia ingin pergi ataupun pulang dari kebun saat itu. Bahkan ia juga sempat sering ngobrol sama suaminya atau ayah tiri si Rangga ini. Nah, pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, tepatnya pada pukul 2 dini hari, saat itulah si pelaku ini datang ke rumahnya mereka dengan tujuan ingin melakukan perbuatan kejinya kepada ibunya si Rangga. Nah, ia tahu kalau misalkan suaminya ataupun ayah tiri Rangga ini sedang tidak berada di rumah saat itu. Karena memang pekerjaannya adalah sebagai nelayan, jadi ya malam itu ia sedang tidak berada di rumah. Ia sedang bekerja di sungai atau di tambak untuk mencari ikan malam itu. Nah, pelaku masuk ke rumah mereka melalui pintu depan rumah dengan mencongkel kunci kayu dengan benda tajam seperti parang. Nah, setelah pintu terbuka, ia langsung melihat bahwasanya di rumah itu ada 2 orang, ibunya si Rangga dengan Rangga itu sendiri gitu. Nah tentunya di jam 2 dini hari yang mereka lagi tidur kan. Nah jadi langsunglah dia mendatangi ibunya si Rangga dan meraba-rabanya saat dia masih tertidur. Gak lama ibunya langsung spontan dong terbangun gitu kan. Ia langsung berusaha untuk membangunkan anaknya si Rangga untuk kemudian disuruh menyelamatkan diri. Nah ketika Rangga ini terbangun, ia langsung sadar bahwasanya ibunya dalam bahaya gitu kan. Langsunglah ia teriak untuk meminta pertolongan di situ. Nah di situ jugalah si pria ini melakukan kekerasan
alasan dengan membacok si Rangga ini di bagian pundak sebelah kanannya. Nah, habis itu dia dorong lagi si ibunya Rangga ini, lalu dia tebas kembali lehernya si Rangga. Dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri Rangga dan dada ibunya masing-masing sebanyak 1 kali. Nah, saat itu ia langsung mencoba untuk membawa ibunya ini keluar dari rumah dan mencoba untuk melecehkannya. Dalam kondisi dada yang terluka, si ibu ini sempat menolak gitu kan. Jadi sempat terjadi perlawanan di antara mereka berdua. Nah, langsunglah pria ini mencekik leher si cewek ini dan membenturkan kepalanya ke bagian aspal yang kira-kira saat itu jaraknya sekitar 50 meter dari rumah mereka. Nah, nggak lama kemudian disitulah ibunya ini mulai lemas, mulai nggak berdaya gitu kan. Disitulah ia melakukan tindakan kejinya ini dengan memperkosa ibunya, lalu setelah itu ia pingsan. Nggak lama. Nah, singkat cerita, nggak lama kemudian ibunya ini tersadar gitu dari setelah ia pingsan. Ia melihat dirinya sudah dibawa ke tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalan itu. Nah, saat itu kondisinya cukup miris. Dia sangat lemas, tanpa busana, tanpa celana, ia hanya menggunakan baju tidur saat itu. Nah, disitulah pria ini melihat kalau misalkan si ibu ini udah sadar gitu kan. Nah, langsunglah dia mendatangi lagi dan kembali lagi ia memperkosanya untuk kedua kalinya. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya ini, si cowok ini sempat ngomong nih sama ibunya Rangga. Katanya, kau ikut aku ya, anak kau kita buang aja gitu kan. Lalu ibunya menjawab, jangan, biar bapaknya aja yang kubur. Nah, itu ibunya ini dalam kondisi yang mungkin udah pasrah gitu ya. Udah lemas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pun di situ kondisinya tangannya sedang diikat dengan kain. Setelah itu pria ini langsung balik lagi nih ke rumah mereka dan membawa goni yang berisikan jenazahnya si Rangga yang saat itu katanya masih bergerak-gerak. Jadi kayak masih belum meninggal gitu loh sebenarnya. Ia membawanya ke arah sungai saat itu. Nah, di situ dia sempat kayak mengorek-ngorek tanah, lalu akhirnya dia kembali dan mengambil karung yang masih bergerak-gerak itu dan ia bawa ke arah sungai sekitar 30 menitan lah. Nah, melihat kesempatan ini, ibunya si Rangga ini mencoba untuk melepaskan talinya. Dia berusaha untuk kabur dan beruntungnya tepatnya saat azan subuh berkumandang, dia sudah bisa melepaskan ikatan di tangannya. Lalu ia lari dengan cepat ke salah satu rumah warga terdekat di sana saat itu. Ia meminta pertolongan, lalu saat itu warga langsung melaporkan ke polisi bahwasanya di situ ada kejadian pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, berdasarkan keterangan yang didapatkan, si Samsul Bahri ini, si pelaku ini, katanya sempat 3 kali melakukan pelecehan kepada ibunya si Rangga ini. Dan diketahui kabarnya nih, bahwasannya ternyata ibunya ini sedang dalam kondisi hamil muda yang usia kandungannya masih 2-3 bulan. Nah, ketika sudah melapor ke warga, langsung nih warga datang kepada pihak polisi. Lalu warga langsung melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasanya di sana sedang terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Nah, nggak lama setelah itu langsunglah aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan ditemukan adanya bukti seperti darah yang berceceran yang nggak jauh lokasinya dari sekitaran TKP. Nah, saat itulah langsung mereka mendatangi lokasi di sekitar sungai tempat si cowok ini membuang jenazahnya si Rangga, tapi saat itu jenazahnya udah nggak ada di sana. Keesokan harinya di Minggu 11 Oktober 2020 di sore hari, jenazah Rangga akhirnya berhasil ditemukan. Jenazah ini ditemukan oleh seorang nelayan yang melintasi sungai itu menggunakan perahunya. Mayatnya terangkat ke permukaan air karena terhempas oleh ombak perahu milik nelayan tersebut. Nah, langsunglah pelayan ini kayak ngambil jenazahnya, langsung diangkat dan dimasukkan ke perahunya, lalu dibawa ke pinggiran sungai. Tiba di pinggiran sungai itu, langsunglah jenazah diangkat oleh tim SAR gabungan Polres Langsa, Kodim Aceh Timur dan dibantu oleh masyarakat untuk kemudian diamankan. Kejadian ini dikabarkan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu langsunglah jenazah si Rangga ini dibawa ke rumah sakit umum daerah Langsa untuk segera divisum. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka akibat tusukan dari benda tajam di wajah maupun leher Rangga. Terdapat 10 bekas luka bacokan serta tusukan-tusukan di beberapa bagian tubuhnya Rangga. Lebar luka tersebut antara 0,5 cm sampai 8 cm. Nah, singkat cerita, setelah proses visum, akhirnya jenazahnya si Rangga ini dibawa oleh keluarga untuk kemudian dimakamkan di Kecamatan Birem, Bayun, Aceh Timur selepas sholat maghrib. Sementara saat itu ibunya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah diperkosa dan dianiaya.
Proses pemakaman diikuti oleh keluarga, kerabat terdekat beserta ratusan masyarakat yang ada di sana juga turut ikut mengantarkan jenazah Rangga ke tempat peristirahatan yang terakhir. Namun sayangnya kedua orang tuanya tidak bisa mengantarkan jenazah tersebut karena memang ayahnya juga saat itu harus menemani ibu Rangga di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menemukan pelaku pembunuhan, yaitu Samsul Bahri. Ia ditangkap di sekitaran lapangan sepak bola di kampung tersebut sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap saat tengah bersembunyi di bawah pohon besar, dan saat ditangkap pelaku ini sedang tidak mengenakan pakaian. Ia hanya menggunakan celana jeans warna biru dan memegang senjata tajam sejenis samurai. Ia juga sempat melawan nih sama pihak polisi ketika ingin ditangkap. Nah, jadi karena kondisi itu, polisi kemudian sempat menembak kakinya sebanyak 3 kali untuk kemudian melumpuhkannya. Nah, informasinya nih, ternyata si Samsul Bahri ini, pelaku pembunuhan ini, sebelumnya pernah divonis penjara seumur hidup. Ia menjadi terdakwa kasus pembunuhan yang ia lakukan sebelumnya di Pekanbaru Riau. Nah, ia menceritakan bahwasannya pada tahun 2005 silam, ia pernah merantau ke Pekanbaru. Suatu malam, ia terlibat dengan kasus perkelahian dengan seorang pria di sebuah tempat hiburan. Akhirnya, ia menusuk pria tersebut hingga akhirnya tewas. Nah, atas kejadian ini, ia sempat divonis hukuman seumur hidup. Namun, ia memperoleh garasi dari pemerintah hingga hukumannya hanya 20 tahun penjara. Tapi, teman-teman, si pembunuh ini akhirnya dibebaskan. Kalian tahu kenapa? Ia dibebaskan karena asimilasi COVID-19. Jadi kan kemarin sempat ada keputusan pemerintah untuk membebaskan para tahanan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 kan? Nah, inilah jadinya. Gimana menurut kalian? Bukannya bertobat, malah dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang kali ini jauh lebih biadab. Fadly Fajar, ayah kandungnya si Rangga ini, mengungkapkan beberapa hal terkait anak dan mantan istrinya. Fadly mengaku kalau misalkan dia sebenarnya nggak tahu kalau misalkan istrinya ini udah menikah lagi dengan pria lain. Juga nggak tahu kalau misalkan anaknya ini dijemput dan kemudian mereka tinggal di tengah-tengah perkebunan sawit. Ayah kandungnya ini nggak tahu gitu. Karena pun memang sebenarnya si mantan istrinya ini dengan suaminya yang barunya baru tinggal di lokasi tersebut sekitar 2 bulan. Sebelumnya katanya ia tinggal di Gampong Birem. Nah, dokumen kepindahan mereka juga baru diurus dan belum selesai. Jadi ya bener-bener memang baru kan tinggal di sana. Nah, jadi sebenarnya ayah kandungnya si Rangga ini nggak tahu kalau misalkan dia akhirnya nanti bakal tinggal di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi di sanalah Rangga tinggal yang lamanya juga sebenarnya baru seminggu. Ia tinggal di rumah ibunya dan di sanalah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ayahnya ini mengungkapkan bahwasannya sosok Rangga ini adalah seorang anak yang cukup aktif. Ia periang seperti anak pada umumnya dan sangat rajin membaca Al-Quran. Menurut ayahnya, ia juga anak yang sangat cerdas sehingga ia juga mendapatkan ranking di kelasnya. Ayahnya juga menyampaikan bahwasanya tanggal 19 September lalu, ia baru saja merayakan ulang tahun si Rangga ini yang genap berusia 10 tahun. Baca doa. Doalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Angka berapa nih ini? 10. Padahal aku 9. Ininya 10. Mana 9? Nasi 9 aja. 9 tahun aku sekarang. Beberapa hari setelah perayaan ulang tahunnya itu, barulah di situ ibunya datang untuk menjemputnya. Ayahnya juga sempat ngomong gini, "Saya dapat kabar bahwa sebelum meninggal, anak saya sempat disuruh lari sama ibunya. Tapi dia nggak mau lari, dia lawan pelakunya. Setelah terkena parang, ia sempat berucap sakit, lalu langsung diam saat itu. Mungkin saat itu anak saya ini sakaratul maut," ucap ayahnya. Nah, kisah keberanian Rangga ini membuat orang-orang prihatin dan menyampaikan bela sungkawa serta doa-doanya kepada pahlawan cilik ini. Sejumlah orang menyampaikan pujiannya kepada Rangga sehingga saat itu sempat trending di media sosial. Orang-orang menyebutkan bahwasanya sosok Rangga yang masih siswa kelas 2 SD ini sebagai malaikat dan pahlawan kecil. Mari kita doakan teman-teman supaya almarhum diberikan ketenangan dan ditempatkan di tempat sebaik-baiknya, dan kita doakan juga supaya keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke teman-teman, itu dia kasus pembunuhan Rangga, malaikat kecil yang mencoba menyelamatkan ibunya dan mengorbankan nyawanya sendiri. Aku sengaja nggak menunjukkan foto-foto dari korban yang terlihat beberapa sobekan di lehernya, beberapa bekas tusukan di bagian-bagian tubuhnya, karena memang selain nggak tega,
ayahnya sendiri juga sempat memposting di Facebooknya untuk tidak memposting foto anaknya lagi, terlebih dengan kondisi luka parah. Nah, ia mengatakan, saya Fadli Fajar dengan sangat memohon kepada all netizen, baik secara perorangan ataupun dalam kelompok untuk tidak lagi memposting foto almarhum anak saya, Rangga Aksal Mustaqim, dalam keadaannya yang penuh luka, dalam kondisi yang tidak layak dipublikasikan, dengan kengerian, dengan mengandung unsur-unsur kekerasan. Saya mohon dengan sangat-sangat. Cukuplah dalam batin saya, luka-luka anak saya simpan. Dan saya juga mempertimbangkan kondisi psikologi ibu dari anak saya, ibu saya, mertua, dan orang-orang yang sudah merawat Rangga. Saat melihat foto tersebut, satu hal, Rangga masih di bawah umur dan masih dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tanpa izin menyebarkannya kecuali pihak yang berwenang dan yang mendapatkan kuasa. Saya tak urus itu. Yang saya mohonkan agar tidak lagi men-share itu saja. Saya minta dengan sangat. Saya memohon dan terima kasih. Saya minta maaf jikalau perkataan saya kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Nah, itu dia teman-teman kasusnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kasus ini. Dan silahkan like, share video ini ke teman-teman kalian, komen juga di bawah untuk rekomendasi video-video berikutnya, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih. Nah, langsunglah si pria ini mencekik kepala